Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir langsung di Masjid Agung Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, Bapak-bapak dari DMI, dari KAHMI, dari IJMI, dari DKM Syiarul Islam, dari BKMM, alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua yang menyimak di MKTV, kemudian yang menyimak di MKFM yang disiarkan di seluruh jaringan MKFM di seluruh Indonesia, juga sahabat-sahabat yang menyimak di media sosial AGIM, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama tadi pagi kita bangun, dan ketika kita bangun maka kita bisa melihat cahaya yang merah tetap merah, ya Bu ya, yang hijau tetap hijau, enggak jadi kebalik. Dan kita juga masih kenal yang di samping tidur, misalnya istri atau anak dan sebagainya. Artinya Allah telah mengembalikan hidup kita dari mati kita, plus memorinya ternyata tetap ada, begitu. Jadi memorinya tetap ada, kemudian juga kita lihat juga bahwa pergerakan kita juga tetap ada, Bu. Dan kita tidak lupa ke kamar mandi, kemana, begitu ya Bu ya, arahnya begitu sama. Alhamdulillah, inilah nikmat yang telah Allah berikan tanpa kita minta. Ya Allah, bangunkan kembali besok pagi, ya Allah, jangan lupa memorinya tetap tidak dihilangkan, tidak kehapus, tidak kena virus, atau tidak kena hacker memorinya ya Desna. Jadi kalau memorinya kena hack, nanti itu jadi error ya. Neneknya disangka suaminya, disangka meren istrinya, dan lain sebagainya. Artinya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu merupakan bagian yang seharusnya kita tenggelam dalam syukur. Ibu bapak semua, pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat diperlukan bagi kita. Dulu Pak Bu, kalau saya misalnya mau berangkat ke Jakarta, mau mencari alamat, rata-rata paling tidak saya punya rekomendasi orang Jakarta. Mau nyari misalnya alamat di Jalan Kampung Sumur itu di mana deh? Apakah jauh dengan Kampung Rambutan? Ataukah jauh misalnya dengan kampung-kampung lain? Mencari data dulu, beloknya kemana, naik metro mini nomor sekian, atau misalnya naik angkot nomor sekian, dan sebagainya. Dan ternyata data begitu lengkap juga ternyata kasasar oge wae, nyasar juga aja. Makin data kita yang dimiliki itu makin lengkap, maka kemungkinan kita akan nyampe pada titik tujuan itu makin presisi. Ya, sekali lagi, makin data kita itu makin lengkap, RT-nya di mana, RW-nya di mana, beloknya kemana, berapa kali belok ke kanan apa ke kiri, sampai bentuk rumahnya bagaimana, cat rumahnya gimana, cat pagernya bagaimana. Kalau zaman dulu gitunya Pak Tay nyari rumah teh ya Pak Tatang kantos kalangsu, nyari rumah teh sampai sedetil itu. Bahkan ada clue katanya, kalau nggak ada nemu cari aja tukang beca katanya. Ya dulu, zaman dulu kan tidak semua rumah itu tukang beca, nah dirinya teh rumit nanti ya. Belum lagi kalau di komplek mah di kota kadang-kadang, Pak kenal ibu ini nomor ini, oh nggak tahu ya saya baru, padahal kita nanya teh di depan rumah yang dituju. Ya kejadian seperti itu. Artinya ibu bapak sekalian, ternyata betul adanya mereka yang menguasai banyak data, mereka yang menghimpun banyak data, mereka bisa mengambil keputusan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Betul Pak Betul Arisna? Makin banyak data yang kita perlukan untuk mengambil keputusan tentang tema yang akan kita ambil, maka makin presisi keputusan yang diambil. Oke ya? Nah sekarang siapa yang paling banyak data nih? Katanya yang paling banyak datanya itu adalah Google sekarang. Google itu dipakai
untuk petunjuk arah, lalu lintas dan sebagainya, kurang lebih menurut data yang saya punya, ini Maret 2021, lebih dari 143 juta penduduk Indonesia pakai Om Google untuk kemana-mana juga. Ya, sebelah kanan belok kiri katanya, dalam 200 meter ambil di jalur kiri, tetap di jalur kiri, belok ke kiri di belokan pertama katanya. Apakah masuk ke gang, apakah masuk ke jurang atau gimana? Ya, saya juga pernah nyasar lewat ke kuburan, ternyata dulunya memang jalan, ya ternyata memang dulunya jalan, sekarang udah ditutup. Tapi ternyata Pak, akurasinya itu dia bisa mempercepat prediksi itu 97%. Artinya data yang miliaran byte yang dimiliki oleh Google ternyata bisa menghasilkan rangkaian keputusan-keputusan hingga kita itu bisa mencapai titik tujuan dengan tepat. Katanya miss-nya itu sekitar 3 meter, tergantung juga pada device ataupun misalnya satelit dan handphone yang kita miliki, begitu ya, karena berbasis pada global position system. Nah, kalau kita lihat Google itu ternyata mempunyai pinpoint, misalnya ini Masjid Syarul Islam, ini misalnya rumah Pak Uta, ini misalnya rumah Pak Fahrus, ini misalnya rumah Pak Haji Ugin. Itu lebih dari 200 miliar. Artinya Google itu bisa mengenali ketika misalnya saya pesan sesuatu, oh ini rumah Dr. Asep. Ada 200 miliar yang Google kenali, ya, di mana di pinpointnya itu jelas didinya. Nah, apa sahabat-sahabat semua, ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasanya data yang begitu banyak tentang suatu lokasi sangat memungkinkan orang itu berhasil menemukan titik yang dimaksud. Makin lengkap data yang dikumpulkan, maka makin presisi tujuan yang akan dicapai. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang manusia itu di dalam tubuhnya itu sama ada jalan, Bu, untuk mengirim makanan. Perlu makanan ke telinga, dikirim ke telinga. Nggak usah pakai WA, Bu, nggak usah pakai GrabFood. Perlu makanan di mata, dikirim makanan ke mata. Perlu makanan di usus, dikirim ke usus. Perlu makanan untuk menggantikan sel yang rusak karena kegigit, Bu, atau karena makan bakso terlalu panas, atau misalnya karena pakai sepatu hak tinggi lecet. Ternyata Allah kirimkan berbagai macam alat untuk membentuk kembali sel-sel yang rusak. Dikirimnya sama, pakai jalan. Kalau di kita mah ada jalan raya, ada jalan tol, kemudian juga ada gang gitu, sampai ke gang sempit sekalipun ada jalan untuk mengantar makanan ke tiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu kurang lebih ada berapa sel? Pernah ngitung, Bu? Ya paling tidak pelajaran kita di TK kan ya, dua mata saya, terus hidung saya satu, terus telinga saya dua, tidak berhenti makan. Salah ya, mulut saya satu, tidak berhenti. Itu kan pelajaran anatomi. Nambah nggak kira-kira? Di dalam mulut apa aja? Ada lidah, di dalam lidah ada sel pengecap, ada ototnya, nggak ada tulangnya, Ibu. Artinya Pak, Bu, kompleksitas dari tubuh manusia itu ternyata ini mengandung konsekuensi pada kebutuhannya. Sel lidah ada 750 juta sekitar sel otot. Kemudian juga ada sekitar 230 juta sel pengecap. Mereka juga sama, perlu oksigen, perlu dikirim makanan. Dikirim makanannya kemana? Lewat apa? Ternyata Allah telah menciptakan jalan besar
yaitu berupa pembuluh darah besar dari jantung tuh dikirim Bu, lewat aorta, dari aorta itu lewat pembuluh darah segede gini Bu, ya, gede banget pembuluh darah aorta, kemudian bercabang lagi, ada yang ke paru-paru, jalan itu Bu, ke paru-paru untuk ngambil apa? Untuk membuang CO2 dan untuk mengambil oksigen, dikirim lagi ke jantung, dipompakan. Di jantung itulah sebagai terminal pusat yang mengantarkan makanan ke seluruh tubuh. Berapa yang harus dikirim makanan Bu oleh tubuh ini? Kurang lebih 83 triliun sel. Wah, banyak banget. Seur pisan. 83 triliun itu sakumaha Bu, Pak? Duka. Coba yang punya ibu selnya berapa tadi pagi Bu? Nggak tahu ya. Yang Bapak bukannya kemarin ngurangan Bu, potong kuku. Ya, potong rambut. Kita tidak pernah tahu. Kemarin hari Jumat dipotong kuku, begitu ya, selnya berapa yang harus dikirim lagi. Kita tidak pernah tahu. Rata-rata tubuh manusia itu mengandung 83 triliun sel. Dan semuanya itu diberi makan. Kan minuman yang kita minum akan dikirim. Sel kan butuh cairan. Kemudian juga sel juga butuh oksigen. Sel juga butuh glukosa untuk makanan. Wah, cina jalan macet itu ke telinga udah seminggu, telinga nggak dikirim darah, tiba-tiba telinga busuk sapali. Pernah kayak gitu? Enggak. Oh, itu mata ternyata nggak bisa ngelihat sebelah. Kenapa nggak bisa ngelihat sebelah? Lupa. Selama 3 hari kemarin mata nggak kekirim oksigen. Pernah kejadian? Demi Allah nggak pernah terjadi kejadian seperti itu. Artinya Bapak Ibu semua, 83 triliun sel itu Allah urus demikian rupa tanpa kita tahu, tanpa harus kita minta. Coba. Apakah kita minta, ya Allah urus sel mata saya, kirimkan oksigen sekian liter per hari, sekian liter per menit, kadar natriumnya sekian ya Allah untuk mata, kadar kaliumnya sekian ya Allah untuk mata. Jangan lupa kadar kalsiumnya jangan kebanyakan, nanti mata saya mungkin jadi keras. Jangan lupa ya Allah minta air mata 0,1 cc per menit untuk dikeluarkan agar mata saya tidak kering. Ya Allah jangan lupa kornea saya ya Allah tiap 28 hari itu sel-selnya dibenerin, diganti. Jangan lupa ya Allah sel bening mata yang ada di dalam itu aqueous vitreous, jangan lupa airnya diganti itu ya Allah. Dengan Google Map maka antrean untuk mata itu makanannya itu beda. Logika ya, makanan untuk sel mata sama nggak untuk sel tulang? Nggak sama. Kurang lebih ada 200 jenis sel yang ada di dalam tubuh. 200 jenis Pak. Dan 200 jenis sel itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Kayak di rumah aja ibu misalnya ya Bu ya, ada bapaknya, ada anaknya, ada cucunya. Kebutuhan untuk kakek dan cucunya sama nggak Bu? Beda. Kan sama-sama makanan lunak Pak, iya beda tuh. Misalnya untuk cucunya dikasih bubur, maknya untuk kakeknya bisa juga dikasih bubur. Yang satu belum punya gigi, yang satu kakeknya pernah punya gigi, ya maksudnya masih ompong dua-duanya. Beda makanannya. Yang satu dikasih pais peda, yang satu misalnya dikasih nasi tim. Ketuker aja Bu, mabok. Itu baru di rumah berapa orang? Kita Pak, tubuhnya itu kurang lebih ada 200 jenis sel yang ternyata itu diurus tanpa kita tahu. Lewat apa? Lewat jalan tuh dikirim. Kalau tadi jalan raya itu dikirim misalnya via ojek online dan sebagainya, presisi pas di depan rumah. Kurang lebih jalan untuk mengatur, untuk mengantar makanan yang ada di dalam tubuh kita tuh Pak Bu, jalannya pembuluh darah kurang lebih panjangnya itu 160.000 kilometer. Panjang pembuluh darah tuh Pak, dari mulai aorta, dari mulai pembuluh darah yang sedang sampai pembuluh darah yang kecil-kecil, kurang lebih panjangnya itu 160.000 kilometer. Iya, pompa ke jantung, kirim ke ginjal, ginjal itu ada bagian kecil lagi, kirim sampai ke pelosoknya, sampai ke daerah terpencil paling ujung,
itu kebagian makanan. Soalnya kalau nggak kebagian makanan, jaringan tersebut mati. 160.000 kilometer Allah titipkan jalan untuk mengirim makanan ke berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh kita. Masya Allah. Keliling bumi aja, Ibu pernah keliling bumi? Keliling bumi itu sekitar 40.000 kilometer. Artinya pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu paling tidak 4 kali keliling bumi. Bayangkan begitu panjangnya Pak Bu, Allah mengurus tubuh kita ini. Makanya kalau sakit sedikit mah jangan rewel, kalau gaji telat sedikit mah jangan rewel, kalau ada masalah sedikit mah jangan rewel. Tubuh kita itu jauh lebih rumit daripada masalah yang sedang kita hadapi, dan ternyata bertahun-tahun kita hidup. Punten, yang di sini semua masih hidup kan ya Bu ya? Coba ada denyut jantungnya nggak? Wah, jangan-jangan ada yang berhenti. Ibu punten sudah berapa tahun sekarang teh? 26, 62. Selama 62 tahun itu jantung pernah berhenti nggak? Ya beda sedikit atau bola, beda 2 tahun. BKM yang DMI kan CS Bu, saya kan DMI. 68 tahun. 68 tahun kira-kira Bu, udah berapa banyak sel yang Ibu kasih makan? Nggak tahu Pak. Kira-kira pernah nggak telinga saat itu hitam busuk gitu karena nggak kekirim? Nggak pernah. Masya Allah. Artinya Bapak Ibu semua, ternyata Allah telah ciptakan jalan untuk 83 triliun pinpoint yang ada di dalam tubuh kita, yang memerlukan makanan, yang memerlukan oksigen yang kadarnya berbeda. Dan sampai Bu, sampai Pak, kalau nggak sampai mah mungkin seminggu teh nggak bisa dengar yang kanan. Kenapa? Oh, amunisi kurang. Si itu mah kunaon, kortorek sebelah kiri kunaon, kamari nggak kekirim makanannya ke sana, ojolnya mogok. Si bapak itu kenapa kakinya nggak bisa jalan? Aduh, kakinya jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Kakinya katanya lupa nggak dikirim oksigen selama seminggu. Nggak pernah kejadian ternyata Bu. Jadi panjangnya itu 160.000 kilometer. Kalau dari Sabang sampai Merauke berapa kilometer? Berapa Bu? 5.200 200 sekian lah, 200 kilometer. Ada yang mengatakan 5.245 kilometer. Artinya dari Sabang sampai Merauke aja itu 5.245. Pembuluh darah kita itu 160.000 kilometer. Panjang pisan Bu. Saking panjangnya, boleh kalau saya perlihatkan di sini ya Pak Bu. Punten. Saya izin share screen sebentar. Punten. Mana? Nih Bu. Aduh, nggak bisa muncul PowerPoint-nya. Kang Desna nggak bisa muncul. Coba ya, Bismillah, Bismillah. Ini settingan baru Kang Desna, jadi saya nggak bisa ini. Baik, settingan baru. Masya Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah di kita itu per 1 cm persegi itu, per 1 cm persegi tubuh kita itu ya. Adesna gimana caranya ini? Saya lupa setting ininya ya. Semua ini. WhatsApp application. Udah host. Bentar. Ini nggak ada. Baru kejadian seperti ini. Baik. Udah ya. Iya, dari saya screen. Sebentar teman-teman.
Aduh, Kang Apip, punten bisa Kang Apip. Nggak bisa. Kang Cep, punten dikirim filenya ke sana aja. Sebentar teman-teman ya. Oh, saya coba. Kang Apip boleh nggak kalau saya buka Google nampilan pembuluh darah Kang Apip ya? Di band nggak kira-kira Kang Apip? Nggak apa-apa ya, nggak di band ya. Baik. Soalnya kalau nggak kita lihat, kadang-kadang kita nggak kebayang. Sebentar. Punten teman-teman sebentar ya. Kang Cep, abdi ngirim file Kang Cep. Baik, kita lanjut. Jadi ibu bapak semua, kalau kita kembali pada tubuh kita ini, ya, kalau kita kembali pada tubuh kita ini, kalau kita perhatikan, lebih dari 83 triliun sel yang setiap detik itu perlu makanan. Nah, pertanyaannya begini Bu, kan judulnya itu adalah road atau map di tubuh kita itu bagaimana agar kita itu bisa sehat, bisa kita itu lebih cepat sehat daripada sakitnya ya. Di dalam tubuh manusia ini Bu, sama ketika dokter misalnya memeriksa seorang pasien, kan ditanya dulu ya Bu ya, Ibu sakitnya apa? Sakit tenggorokan, Dok, atau kan dokter mah pinter, gak usah ditanya-tanya, kan dokter udah sekolah lama, langsung aja kan dokter tahu penyakit saya di mana. Karena dokter juga sama Bu, perlu data. Kenapa? Makin banyak data, maka kemungkinan akan ketemunya penyakit itu makin besar. Dokter itu nanya, ya Bu ya, Bu nyerinya di mana? Di perut sebelah kanan. Nyarinya di perutnya sebelah kanan terus menerus apa enggak? Terus diperiksa oleh dokter. Wah, ternyata dokter ini misalnya memerlukan data lebih banyak lagi. Kadang-kadang diperiksa Bu, diperiksa USG. Untuk apa? Nyari di dalamnya itu apa, bagian mana. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Di USG misalnya ketemu, periksa lagi dengan menggunakan alat CT scan. Diperiksa lagi misalnya dengan menggunakan alat MRI. Ya Bu ya, ternyata diperiksa itu Pak, tidak sebentar. Saya kemarin periksa lutut di MRI. Untuk periksa lutut aja Bu, kurang lebih sekitar 30 cm, itu perlu waktu sekitar 40 menit. Untuk tahu itu bagaimana ototnya, bagaimana tulangnya, belum tahu bagaimana pembuluh darah yang terganggunya, nggak kelihatan Bu. Untuk nyari data sebesar itu aja, puntennya 3,6 juta Bu, kamari teh. Lain curhat imanya. Saya nyari lutut sebelah kanan, diperiksa Pak, potai lututnya itu sekitar 30 cm di MRI itu. 40 menit masuk ke dalam ruangan. Untuk nyari apa? Untuk mencari bagian mana, pinpoint mana yang menjadi gangguan sehingga itu bengkak, nyeri, dan susah jalan. Artinya Bu, betapa pentingnya itu data tentang tubuh kita itu sehingga kita bisa tahu dokter itu, oh sakitnya itu misalnya di perut sebelah kanan, ternyata di sana ada liver, ketika di liver misal di USG, ternyata ada batu empedu. Ya, untuk mencari data kayak begitu ternyata itu juga tidak mudah dan tidak murah. Ya, nah kira-kira Pak Bu, dokter ahli sekalipun tahu enggak ketika pasiennya itu datang bagian mana yang menjadi sebab musabab penyakitnya itu timbul. Dengan keilmuannya dia akan mencari tahu, menggali terus. Dan ternyata dokter juga memerlukan pemeriksaan untuk apa? Untuk mencari data
di mana bagian tubuh yang terganggu dengan presisi. Dah dokter penyakit dalam juga, dokter bedah juga memang suka ngabalekan beteng batur, ibu suka meraba hati. Oh, meraba hati kan kalau dibelek itu di perut kan ada hatinya ya. Makanya Pak, kalau misalnya ada ibu-ibu dioperasi sama saya misalnya batu empedu, suaminya mah belum pernah meraba hatinya, sayanya udah meraba hatinya. Ya itu mah bercanda. Walaupun saya dokter bedah, saya juga belum tahu bagaimana kondisi saya yang sebenarnya ya. Dan saya juga kalau misalnya sakit dioperasi nggak sama saya, Bu, nggak adanya, nggak ada seleb operation kayak gitu ya, atau horor mulanya jadi biusnya tangan kemana-mana berenang. Jadi dokter bedah sekalipun ternyata pengetahuan tentang dirinya itu tidak jauh presisi, Bu. Sama, saya juga kemarin dokter bedah tapi tetap aja di MRI diperiksa. Karena apa? Karena data yang kita miliki tentang tubuh kita ini kita juga belum tahu dengan presisi. Artinya ibu bapak semua, kalau begitu harus nanya kemana tentang tubuh kita ini. Ketika nyakit tenggorokan, apakah betul di amandelnya, apakah betul di sarunya, kudu kemana, bagaimana cara kita tahu? Siapa yang paling tahu dengan presisi, itulah yang harus kita minta tolong. Kalau di jalan kita ada Google misalnya syariatnya. Bu, Pak, sejak calon kita itu 68 tahun yang lalu, ibu 68 tahun yang lalu ada di mana, Bu? Di dalam perut. Itu teh benar apa hoax? Benar, di dalam perut. Di Kuningan apa di Jakarta apa di mana, Bu? Punten, ibu diproses di mana dulu? Tahun 68 tahun lalu? Ya, di Kabupaten Kuningan ya, Bu ya. Jadi bapak sama ibunya itu ketemu di suatu tempat, entah gelap entah terang. Ketemulah sel sperma dengan sel telur. Ibu belum jadi saat itu. Nah, pada saat itu ternyata Pak, Bu, Allah pertemukan sel sperma, sel telur, dan Allah satukan menjadi satu sel yang berupa calon ibu. Kemudian Allah tumbuhkan lagi dari dua sel itu menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, menjadi 64, menjadi 128, terus. Ada yang menjadi bagian tangan, ada yang menjadi bagian kaki, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi jantung dan sebagainya. Sejak 4 minggu itu sel sperma ketemu dengan sel telur, Allah jadikan denyutan jantung yang pertama. Dan sampai saat ini tidak berhenti. Allah jadikan bakal tangan, Allah jadikan bakal otak, Allah jadikan bakal mata, bakal telinga. Saat itu Allah tumbuh kembangkan. Kira-kira yang mendesain siapa, Bu? Emaknya apa bapaknya, Bu? Atau Pak Lurah, Pak Bu? Enggak tahu. Sama, saya juga terterang. Siapa yang menjadikan bakal telinga saya? Mun bisa mah ya Allah, telinga teh sipit, matanya biru. Kan nggak mesen saat itu. Saya lupa nge-WA malaikat saat itu ya. Nggak tahu, Pak. Yang menciptakan dan yang menjadikan ternyata telah Allah desain sedemikian rupa, sedemikian presisi. Apakah saat itu kita tahu kebutuhan untuk bakal jantung kita perlu apa aja, Bu? Dikirim WA ke emaknya, Mak, iya jantung Mak, pergi naon, pergi kalsium, tina naon atuh, we sampe Mak, periogi misalnya kalsium agak tinggi, dari mana? Jangan lupa itu aja, dari tulang ayam. Saat itu ibu nggak nge-WA kan sama Mak? Enggak. Bagaimana kita bisa tahu kebutuhan tentang diri kita pada saat tumbuh kembang kita di dalam kandungan? Otak kita aja belum ada, Bu, belum bisa mikir. Otaknya aja kita belum tahu apa yang kita butuhkan. Loh kalau gitu mah emaknya bapaknya boro-boro. Emaknya bapaknya tahu kebutuhan kadar natrium yang ada di dalam. Melihat juga enggak, kelihatan juga enggak. Bahkan ada ibu-ibu yang saat itu mengeluh, Pak, ada ini cina ada tumor di dalam rahimnya, di dalam perut. Ternyata sanes tumor, hamil. Cinta ibu teh karaos itu geus 4 bulan kayak gini. Oh hamil. Ada kamari ka mana bae. Artinya Pak Bu,
Orang tuanya juga ternyata tidak tahu bagaimana kebutuhan anaknya yang ada di dalam. Ibunya juga ternyata tidak tahu, taunya makan aja. Makan pagi, makan siang, makan malam, jadi aja tuh seperti ini. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita di dalam kandungan, otak kita belum terbentuk. Tatkala terbentuk pada bulan ke-6, ternyata otak kita juga belum ada datanya, Bu. Belum ada datanya. Gimana ada datanya? Untuk mengcapture data aja, mata saat itu kan belum berfungsi. Telinga baru sebagian berfungsi, tangan baru bentuknya aja. Kan kita dapat data dari mana? Dari melihat, dari mendengar, dari meraba, ya Bu ya, dari mencium. Saat itu belum terbentuk. Mungkin Pak datanya ditransfer dari ibunya lewat wifi. Mual ayah. Jadi saat itu walaupun otak udah ada, ternyata pengetahuan kita masih nol tentang tubuh kita, sehingga kita tidak pernah tahu bagaimana mengurus dan bagaimana memelihara tubuh kita ini, bagaimana menumbuh kembangkan tubuh kita ini. Kita nothing, can nyaho apa-apa, belum tahu apa-apa, tapi ternyata Allah tumbuh kembangkan, mata menjadi mata, tempatnya di kepala, hidung menjadi hidung, tempatnya itu di pas persis di dirinya, tidak ketukar. Wah, karena misalnya emaknya sibuk, ternyata lupa bikin telinganya cuma sebelah, enggak. Allah urus semuanya tanpa kita tahu, karena data kita itu belum ada. Orang tua juga sama, belum tahu bagaimana, tidak tahu bahkan bagaimana caranya menumbuhkan telinga. Saat itu ternyata Allah urus yang rumit itu, Bu, dengan sempurna. Jadilah ibu lahir di mana, Bu? 68 tahun yang lalu. Di Paraji, di dokter, di mana, Bu? Di Paraji, lahirlah ibu, dikasih nama Ibu Maimunah, ya Bu ya? Bisa. Oh, udah ganti sekarang. Udah sebesar gini, Pak, 68 tahun. Ya, artinya Bapak Ibu semua, yang menciptakan pasti lebih tahu tentang kondisi apa yang diciptakan. Kalau Google menciptakan jalan enggak? Enggak, Pak. Google kira-kira membuat jalan enggak? Karena dia tahu itu, jangan-jangan Google yang buat jalan. Enggak juga. Apakah Google kira-kira yang memperbaiki jalan jika rusak sehingga dia tahu bagaimana jalan yang rusak sehingga harus belok kanan belok kiri? Enggak, Pak. Google aja yang tidak menciptakan jalannya, yang tidak memelihara jalannya, yang tidak menciptakan jalan-jalan baru, ternyata bisa merekam. Apalagi dalam tubuh kita ada kekuatan yang menciptakan tubuh kita ini sejak dari awal, sejak kita tidak ada apa-apanya, sampai tumbuh menjadi 83 triliun sel, sampai terus dipelihara. Kekuatan itulah yang semestinya paling tahu bagaimana kondisi tubuh kita itu dengan presisi, dengan akurat. Tapi yang terjadi ketika sakit apa? Kira-kira yang pertama kali terpikir kalau sakit apa, Bu, Pak? Obat ya. Pak Parus, saya pernah membuat survei kecil-kecilan. Survei terhadap sekitar 50-100 orang. Pak, Bu, apa yang pertama kali Bapak Ibu ingat ketika Ibu Bapak nyeri kepala? Yang paling teringat ternyata yang pertama obat, Bu. Manusia begitu lahir ke alam dunia punya ilmu tentang nyeri kepala, punya ilmu tentang bagaimana obatnya, lihat iklan-iklannya. Manusia melihat bagaimana pengalaman orang sekitar mengatasi nyeri kepala, sehingga timbul dalam memori, oh mau nyeri siratnya pakai obat ini. Dengan pengetahuan yang terbatas seperti itu, ternyata manusia sudah terbentuk polanya. Ari yang menciptakan kamu, yang memelihara, yang menciptakan kepala, yang memberi makan nutrisi pada otak, yang memberi makan pada sel-sel otak, siapa? Semestinya, Bu, solehnya mah begini ya, solehnya ini solehnya ya. Kalau misalnya seseorang sakit, maka yang paling pertama kali kita pikirkan adalah yang menguasai tentang tubuh kita ini dengan presisi, tanpa henti, tanpa istirahat,
memantau keadaan tubuh kita ini. Bukankah kalau kita juga punya rumah misalnya tinggal di luar kota, kalau ada apa-apa tentang rumah ini, kita akan tanya dulu siapa yang nunggunya. Oh, Mang Adun atau Mang Udin katanya. Mang Udin, itu katanya rumah ada kebakaran. Kenapa? Karena kita tahu yang nunggu sehari-hari itu, yang memelihara rumah itu adalah Mang Udin. Maka yang pertama kali kita tanya Mang Udin. Bagaimana dengan tubuh kita ini? Yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi makan, yang menggantikan sel-sel yang rusak, yang tahu persis kapan ada kuman masuk ke dalam tubuh, kira-kira siapa? Dialah kekuatan yang memantau kita tanpa henti. La taquduhu sinatu wala naum. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, memelihara full detik demi detik 24 jam. Maka idealnya ketika seseorang sakit, maka yang diminta laporan itu, yang diminta petunjuk itu yang Maha tahu. Jadi Bapak Ibu, solehnya mah begini, begitu sakit, ya Allah, Engkau takdirkan sakit kepala ini ya Allah, sebelah kanan belakang. Saya terima sakit ini ya Allah sebagai peringatan darimu, saya ridho ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Umur saya 68 tahun, ternyata baru nyeri kepala 3 hari. 68 tahun kali 300 berapa setahun? 364. Sekian puluh ribu hari nyeri kepala baru 3 hari. Banyak sehatnya, banyak sakitnya. Banyak sehatnya. Terima kasih ya Allah, nyeri kepalanya baru sekarang, enggak dari bayi sampai remaja sampai sekarang. Terima kasih juga ya Allah, yang nyeri kepalanya itu cuma yang kiri belakang aja, depan enggak. Kanan enggak, kanan belakang enggak, kanan depan enggak, cuma sedikit ya Allah, terima kasih. Ya Allah, Engkau Maha tahu, Engkau yang menciptakan kepala ini, Engkau yang melihara kepala ini, kira-kira bagian mana tubuh saya yang sakit ya Allah? Syariat tetap kita datang ke dokter, cuma Bu, beda pisan. Andai kata orang ingat ke Allah duluan, ya Allah tolong pilihkan dokter yang menjadi jalan syariat tercepat untuk kesembuhan saya ini, karena Engkau kan tahu ya Allah bagaimana otak dokter itu, apakah lagi error, apakah lagi normal, apakah lagi dia mikir cicilan atau dia itu masih apa udah kebayar utangnya. Ya Allah, pilihkan dokter yang mana yang sekiranya menjadi jalan terbaik untuk kesembuhan saya, karena Engkau yang Maha tahu bagian mana kepala ini yang terganggu, dan Engkau juga tahu bagaimana pengetahuan dokter itu tentang penyakit saya. Pilihkan ya Allah dokter terbaik. Kan gitu merenan. Jadi doa itu Bu, ingat doa kalau misalnya lihat di sinetron, kalau orang yang sakit kapan berdoa? Ibu bapak datang dokter cik pakai jas, kemudian pakai stetoskop di dia digantungkannya. Ibu bapak kita berusaha sudah melakukan yang terbaik, ternyata ada sesuatu yang mungkin di luar prediksi kita, kita hanya bisa berdoa. Tuh, doa teh disangka nama panyesaan. Wah, panyesaan bahasa Indonesia apa? Ini harus bahasa Indonesia di sini. Doa itu seakan-akan menjadi alternatif terakhir ketika otak manusia itu mentok. Padahal kita perlu Google Map kapan? Sebelum kita berangkat untuk menjadi petunjuk. Sebelum melakukan. Jadi ketika kita belum berangkat sudah buka itu Google Map kemana. Demikian juga kita Bu. Kan yang paling tahu dengan presisi bagaimana tubuh kita atau yang sakit pasti yang menciptakan. Pasti yang memelihara. Ya Allah, pilihkanlah dokter terbaik yang menjadi jalan kesembuhan terbaik bagi kepala yang Engkau tahu kan ya Allah, sebelah kiri, sebelah belakang. Pilihkan dokter terbaik. Ketika ngantri teh, nggak apa-apa Bu, syariatnya mananya. Kalau untuk nyari kepala ke dokter mana ya? Oh, ke dokter ini. Misalnya ke dokter Awaludin. Kenapa ke dokter Awaludin? Wah, dia mah jangankan misalnya apa namanya minum obat dan lain sebagainya. Begitu buka pintu aja ketemu langsung sembuh. Lihat dokternya senyum langsung sembuh. Tapi ke dokter itu mau Pak, jangankan udah dikasih segala macam, begitu tanya aja dimarah-marah, makin nyeri. Yang tadinya nyeri kanan, yang kiri jadi kanan juga nyeri Pak. Mun bisa mah ke dokter yang itu aja deh.
Kan dokter ge sama bu, anu galak anu bageurnya bunya, dan namanya juga manusia kayak gitu ya, itu soleh KB. Ya Allah, pilihkanlah dokter yang mana yang menjadi jalan perantara kesembuhan darimu. Kan gitu merenan. Ya bu ya, pas nyampe teh ke dokter di sana, pas maghrib, hayya ala sholat. Lah, nomor antrian nomor 12. Sekarang yang dipanggil nomor 10. Sholat heula, dokter heula. Sholat heula, dokter heula. Sholat, dokter sholat. Kira-kira mana heula bu? Langsung soleh. Iya keren gimana? Imanunya anak jangan langsung soleh. Hah? Nungguan heula bisi kaliwat neneng. Taunya teh pas adan teh dokternya udah sama sholat teh manggil heula. Aing mah cenah. Sholat acan cenah gitu. Teu nanaon kan ada rusak, betul, ada rusak. Ketika ketemu dokter, pernah nggak mendoakan dokternya Allah? Jadi karena dokter ini menjadi dokter yang sekiranya memeriksa tubuh kita, saya ini engkau temukan dengan segera. Ya Allah, jadi karena dokter ini menjadi perantara, ya Allah, temukan penyakitnya oleh dokter itu. Pernah nggak? Jarang bu. Setelah itu dikasih resep, oh Pak Bu, ini harus diperiksa ini, periksa darah, periksa ronsen segala macam. Kenapa? Dokternya kan perlu data. Padahal yang menguasai data adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan dokternya, ya Allah, nanti di USG ya Allah, mudah-mudahan eta dokter Santi yang lagi USG, dokter radiologi, mudah-mudahan cepat ketemu ya Allah, bimbing ya Allah, biar ketemu penyakitnya. Jarang juga namanya. Nusaroleh juga gitunya. Jarang. Padahal kalau kita yakin Pak, siapa yang menciptakan tubuh kita ini, siapa yang memelihara, pasti bakal kita ingat. Ya kan Pak, Bu? Ketika misalnya dokter nulis resep, Pak, ini obatnya, ini dimakan berapa kali sehari ya Pak ya, ini jumlah sekian ini. Pak, obatnya ada 2 macam Pak. Obatnya sama untuk nyeri kepala. Yang satu tablet 50.000, yang satu tablet 500.000. Kira-kira pilih mana Bu? 10 tablet anu hiji 50.000 kali 10 500 kali 500.000, tetanggung-tanggung ngarang tehnya. Yang satu 500.000 setablet kali 10 5 juta. Mau milih yang mana? Ya Allah, Engkau telah ciptakan tubuh kita fi ahsani taqwim dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Maka ya Allah, saya berkewajiban memelihara tubuh kita ini dengan pemeliharaan standar yang terbaik, dengan pemeliharaan yang terbaik, dengan berbagai macam yang terbaik bagi tubuh saya ini. Ya Allah, kan gitu meren. Tapi digilir ditanyaan sama dokter yang 5.000 atau 500.000 saat tablet, nggak gebeg oke Bu. Dok, yang paling baik gimana? Ini Bu, yang 500.000 setablet. Kira-kira milih yang mana Bu? Lihat dompet, ayah yang beli obat 3 tablet, mau nyangu. Bu, Pak, kalau dititipi barang sama Pak Bupati, dititip barang sama Pak RT, kira-kira mana barang itu yang akan lebih kita intent pelihara? Titipan Pak Bupati, itu Bu, kita ini titipan yang Allah Pak. Berarti kita berkewajiban memelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan kan? Kira-kira kalau ditawarin kayak gitu, milih yang mana obatnya? Bingung. Ya Allah, pengen mah yang terbaik, tapi kan kau tahu bagaimana dompet saya isinya berapa. Engkau tahu MR sekarang berapa. Mana tanggal tua lagi, mana kemarin Bayu baru bayar cicilan, baru bayar beli pulsa, beli kuota, anak nangis terus pengen HP. Ya, itu token listrik geus disada bae, natit. Minta sama Allah, nego. Ya Allah, kalau bisa makan kau tahu dompet saya itu isinya berapa? Bisa nggak ya Allah? Obatnya ini 50.000, tapi khasiatnya engkau kasih yang 500.000 ya Allah. Dinego Bu. Kan Allah tahu kondisinya. Begitu dapat resep, kemudian juga ditebus ke apoteker, doakan apotekernya, ya Allah, mudah-mudahan dia ngeracik obat dengan benar, mudah-mudahan dia meracik obat yang presisi ya Allah. Ketika diminum obatnya juga demikian Pak Bu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menciptakan khasiat dalam obat ini, bukan obat ini yang menyembuhkan. Awas, hati-hati musyrik. Bukan obat ini yang menyembuhkan, sama sekali bukan.
obat ini adalah makhlukmu, obat ini yang telah engkau ciptakan, dan obat ini menurut pengetahuan para dokter yang ilmunya dari engkau. Emang dokter ilmunya dari siapa? Apoteker ilmu dari Allah juga. Ya Allah, jadikanlah obat ini sebagai perantara kesembuhan dari nyeri kepala yang sebelah kanan belakang ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sering tergelincir di sini, Bu. Nyeri kepala mah pakai obat lagi cager. Emang nu jagerkeun saha? Begitu diminum teh bismillahirrahmanirrahim, sudah. Faiza azamta fatawakkal Allah. Usaha enggeus, ikhtiar terbaik, kemudian juga doa, tinggal kita tawakal. Kan begitu, Bu. Nah, dokter nage sama. Nah, ini misalnya akan membahas kelakuan dokter nage bunyi. Ulah pasien wungkul. Dokternya juga sama, begitu datang pasien teh yang diingat teh bukan hanya wah, ini pasien miring ke kiri, ini berarti kepala kiri yang sakit. Ini pasien misalnya kucap-kicep, matanya merah, berarti kurang tidur. Bukan itu. Harusnya dokter juga sama, ya Allah, engkau takdirkan nih pasien ini datang kepada saya. Sesungguhnya engkau lebih tahu ya Allah daripada saya tentang bagaimana tubuh pasien ini yang terganggu. Engkau maha tahu bagaimana bagian tubuh kita, bagian tubuh pasien itu yang memerlukan terapi. Engkau paling tahu ya Allah, daripada USG, daripada CT scan, daripada MRI sekalipun, engkau paling tahu bagian tubuh mana yang terganggu dengan presisi. Kita dokter lagi kudu soleh. Sehingga kita diperiksa itu ketika dokternya meriksa, ya Allah tolong tunjukkan mana ini penyakitnya ya Allah, karena engkau yang tahu 24 jam tentang pasien ini, karena engkau yang paling tahu bagaimana yang terganggunya itu sebelah mana. Ya Allah tunjukin ya Allah, sambil megang stetoskop di parios. Soleh pisan dokternya. Namanya dokter Solehudin. Anu istrinya namanya dokter Siti Solehah. Soleh banget kan gitu. Bagaimana kita nggak minta tolong sama Allah? Coba logikanya. Begitu banyak pengetahuan tentang kesehatan ini yang sebagian diturunkan kepada dokter. Artinya dokternya juga sama, Bu. Kudu soleh. Ya Allah, jadikanlah obat yang saya tulis ini menjadi wasilah terbaik bagi kesembuhan dia. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya periksa ini, periksa ronsen segala macam, menjadi jalan bagi ketemunya penyakit kita ini ya Allah. Kan resep menyebutnya. Jadi ketika misalnya dokternya itu dalam tanda kutip tidak berhasil menjadi wasilah penyembuh dia, dokternya nggak akan stres, Bu. Aduh kunaonnya geus pake antibiotik ieu teh cager keneh bae, geus ganti obat ieu teh cager keneh bae, enggak sembuh juga. Artinya ketika nyampe pada taraf itu dia terkait hatinya kepada Allah. Ya Allah, ampun jika saya kurang pengetahuannya. Ya Allah, bimbing jika saya masih minim dalam pengetahuannya. Bimbing ya Allah, ternyata pasien itu belum sembuh juga takdirnya. Mungkin harus periksa apa-apa lagi. Jadi dokter naoge itu ngarasula. Sebaliknya jika sembuh pun Bu, Pak, dokternya juga tidak sombong. Ya Allah, padahal kan saya kasih obat gitu-gitu aja, paracetamol doang ya Allah. Ternyata engkau sembuhkan pasien itu, terima kasih ya Allah. Jadi tatkala berhasil dokternya tidak sombong, tatkala misalnya belum ada takdir sembuh, dokternya juga tidak minder. Demikian juga pasiennya, ketika misalnya ada takdir sembuh, maka dia tidak muji-muji dokternya. Benernya ke dokter etama ngansa tablet, ngansa kali minum langsung cager. Benernya manjur dokter etama, gak perlu sehari saya minum obat pagi-pagi, siangnya udah bisa kerja. Nu dipuji siapa? Dokter dan obat. Coba apakah sering kayak gini terjadi? Sering banget jawabannya. Kita memang tidak suuzon, mungkin aja dalam hatinya mengakui, tapi ini menjadi bagian dari kita yang menjadi ajang kemusyrikan, Pak. Jadi di mana berhasil yang dipuji adalah dokter dan obat, di mana yang digagal maka yang jadi caci maki adalah dokternya. Dokter itu gimana sih, udah galak, mahal lagi, obatnya juga sama, sembuh enggak? Kan ini jadi masalah. Jadi Bapak Ibu semua, ya, itulah
jalan kesembuhan tercepat dan terbaik, di mana kita meminta data sebanyak-banyaknya kepada yang memiliki, yang menciptakan tubuh kita ini, sehingga kita diberi kesembuhan tercepat dan terbaik. Silakan, mangga, barangkali ada yang sesuatu yang disampaikan atau yang ditanyakan. Mangga, ibu bapak, yang langsung di sini boleh. Kang Apip, barangkali ada pertanyaan dari sosmed, Kang Apip? Dari Zoom? Bentar, kok Zoom saya ketutup? Oh iya, iya. Bentar. Oh, iya, dok. Harus dipuji kalau sembuh adalah Allah Maha Penyembuh, betul. Yang harus tiap, iya, yang top itu Allah, bukan dokter. Setuju. Jadi dokter merupakan salah satu wasilah syariat yang disunahkan oleh Rasulullah, ya, untuk menjadi jalan kesembuhan. Baik, ada yang ditanyakan mungkin di masjid ini? Mangga, silakan. Mangga, punten. Silakan Pak. Langsung aja. Mangga Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu aja Pak. Baik. Baik, hatur nuhun Bapak. Baik. Jadi kita yakin yang menyembuhkan itu Allah, kita yakin bahwa dokter itu perantara dan obat itu perantara. Bagaimana permasalahannya jika dokternya itu non-muslim? Mau non-muslim, mau muslim, yang menciptakan dokter itu sama Allah. Mau dokter muslim atau bukan, sama, yang memberi ilmu itu sumbernya dari Allah. Mau dokternya muslim atau tidak, sama, yang menjadikan perantara kesembuhan itu hanya menjadi jalan. Jadi Allah itu memberikan ilmunya itu dibagi luas sebanyak-banyak pada setiap makhluk. Ilmu kesehatan itu Pak bukan hanya milik dokter, ada miliknya perawat, ada miliknya bidan, ada miliknya kesehatan masyarakat, ada miliknya optician dan lain sebagainya. Nggak mungkin ilmu kesehatan yang begitu banyak numpuk di kepala seorang dokter. Demikian juga ketika Bapak misalnya sedang liburan di Los Angeles saat itu ya Pak ya, Bapak nyari kepala, berobatnya bukan dokter muslim, sama, ya Allah berikanlah petunjuk agar dokter itu menulis obat yang sekiranya engkau takdirkan menjadi jalan kesembuhan. Ya Allah, jadikanlah dokter ini, ya, ketika memeriksa ini engkau mudahkan, nggak masalah Pak. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, sama, doanya adalah doa kebaikan untuk kesembuhan tercepat, kesembuhan termudah, dan kalau bisa mah kesembuhan yang termurah ya Allah. Ya Bu ya, gitu. Mangga, silakan. Ya, betul. Jadi ada langkah-langkah yang tidak terboleh dilewat Pak. Jadi ketika peristiwa sakit itu, yang pertama harus dilakukan adalah kita nerima kondisi sakit Pak. Ridho. Kenapa ridho itu penting? Saya pernah baca kajian ilmiah dan saya pernah tulis di buku, andai kata ada penolakan dalam pikiran, ada penolakan dalam hati, maka 80% otak itu akan bekerja pada kunaon itu saya sakit, siapa yang ngasih makan saya sampai pedas gini, jangan-jangan si bibi itu mah meureun ketika masak tangannya nggak dicuci, jangan-jangan si bibi warung itu mah meureun ketika makanannya itu diolah mungkin tidak bersih.
pikirannya sibuk menyalahkan orang lain. 80% kalau tidak ridho, tidak nerima, itu yang terjadi di otak. Tapi ketika ridho, yang terjadi sebaliknya, Mak, 80% dia akan fokus, otak itu filing data itu pada solusi. Saya sakit perut, oh gara-gara makan itu, baik. Kira-kira dokternya di mana ya Allah? Kira-kira obatnya apa ya Allah? Kira-kira harus makan apa ya Allah? Kira-kira kapan harus berobatnya ya Allah? 80% kalau orang ridho akan fokus pada solusi. Setelah itu apa yang dilakukan? Jangan lupa, Pak. Jangan lupa setelah itu istighfar, minta ampun, ya Allah, jangan-jangan kesalahan saya tidak teliti pilih makanan, jangan-jangan kesalahan saya belum sarapan udah makan yang pedas-pedas, ayam geprek level 12. Istighfar. Setelah itu apa? Syukur, sabar. Kenapa sabar? Ya Allah, Engkau sesungguhnya yang memberikan ujian ini, semoga dengan ujian ini dinaikkan pangkatnya ya Allah. Semoga diberikan ujian ini digugurkan dosanya ya Allah. Syukur. Kenapa syukur? Karena syukur itu pembuka pintu rezeki yang sangat besar. Kalau boleh, ibu bapak mungkin ya nanti dibaca di sini. Ada sebuah kata di sini di halaman terakhir. Silakan ibu bapak di sini. Tidak bahagia karena kurang bersyukur. Ada sebuah kata-kata yang sangat jelek bagi saya ya Bu ya. Di sini dikatakan bahwa semakin seseorang tenggelam dalam rasa syukur, maka semakin dekat dengan Allah, semakin banyak pintu bahagia yang terbuka. Masya Allah. Ketika kita bersyukur bagaimana Allah memelihara tubuh kita ini, maka akan lebih kita merasakan masalah kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumitnya tubuh kita ini. Jadi syukur, kemudian sabar, kemudian syukur, baru setelah itu doa, ikhtiar. Jadi doa dulu Pak, baru ikhtiar. Kemudian hasilnya adalah fatawakal Allah. Gitu ya Pak ya. Baik ibu bapak yang ada di media sosial lagi ataupun yang ada di MPTV yang menyimak siaran ini, disiarkan langsung dari Masjid Syiarul Islam Kabupaten Kuningan. Bagi sahabat-sahabat yang menyimak di MKFM dimanapun berada di seluruh wilayah Indonesia, semoga uraian tadi menjadi wasilah datangnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada jalan terbaik ketika kita berusaha untuk sembuh, yaitu kita meminta data sebanyak-banyaknya kepada yang memelihara, yang menciptakan tubuh kita ini. Kita tergantung kepada yang menguasai tubuh kita ini, dan kita minta dipandu bagaimana jalan kesembuhan terbaik, jalan kesembuhan tercepat. Kita tutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menyaksikan pada pagi hari ini membuka mata hati kita, agar dalam peristiwa apapun, peristiwa sakit apapun, kita akan selalu meminta pertolongan dan petunjuk kepada yang maha tahu tentang tubuh kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketua Yayasan Indonesia Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2
di daerah Parompong. Masya Allah luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.